kalau misalnya emang ada pembelajaran atau tidak ada halangan yang benar-benar untuk dihadiri, kalian masuk untuk sekolah. Siap Ibu. Oke. Selanjutnya Ibu ingin memberitahu dulu nih tentang kontrak pembelajaran kita hari ini. Dengan Ibu tidak ingin ada yang makan di kelas, tetapi bila minum di kelas itu tidak apa-apa sama sekali, Ibu perbolehkan. Dan kalian tidak boleh menggunakan HP saat pembelajaran, kecuali Ibu minta kalian menggunakan HP ya. Baik Ibu. Lalu Ibu juga menyarankan kalian bila ingin ada yang bertanya ataupun ingin menjawab pertanyaan dari Ibu, kalian boleh mengangkat tangan ya. Baik Ibu. Oke, selanjutnya sebelumnya kita sudah belajar tentang apa saja? Tentang teks anekdot. Apa itu teks anekdot? Ada yang tahu? Yang sebelumnya sudah dipelajari? Teks anekdot, Ibu ya, ada boleh? Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan menghibur. Ya. Terus, teks anekdot menceritakan orang penting atau orang terkenal dan berdasarkan kejadian sebenarnya. Ada yang tahu lagi tentang anekdot itu apa? Anekdot juga ya. Boleh sindiran. Sindiran apa tuh Kak? Pesan moral. Oke, ada lagi yang tahu? Anekdot ada ciri-cirinya. Apa itu ciri-cirinya? Apa itu lucu dan menghibur. Yang kedua itu memiliki pikiran. Yang ketiga itu bersifat menyindir, lalu yang keempat itu berdasarkan pengalaman pribadi. Oke, baik. Berarti semuanya sudah tahu, sudah paham ya tentang teks anekdot yang sudah dipelajari sebelumnya? Sudah. Oke, hari ini Ibu ingin memaparkan, menjelaskan tentang teks drama. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan pengertian teks drama, mengidentifikasi ciri dan struktur teks drama, lalu menganalisis isi dan struktur teks drama dan mementaskan drama sederhana. Siapa nih yang mau mementaskan drama? Ada yang suka mementaskan drama? Suka. Sebelumnya kalian ada yang udah tahu belum tentang drama itu apa? Atau sebelum jenjang sekarang ini kalian udah pernah mementaskan drama? Pernah. Drama bahasa Inggris. Keren banget Kak. Sebelumnya saya ingin tahu nih pemahaman kalian tentang teks drama ini. Saya akan masuk satu persatu ya untuk membuat pertanyaan dan kalian nanti jawab apa itu teks drama. Yang pertama saya ingin Sri Zahra. Apa yang Sri Zahra ketahui tentang teks drama? Sebuah pertunjukan yang menggambarkan kehidupan manusia. Oke, baik. Nah, selanjutnya saya akan menayangkan video terlebih dahulu ya untuk melanjutkan pertanyaan yang akan Ibu berikan. Go. Ayo cepat. Lanjut dulu. Ya. Oke, Ibu lanjutkan lagi untuk pertanyaan yang akan Ibu berikan. Selanjutnya pertanyaan untuk Niti Suari. Apa tema utama dari video yang sudah ditonton? Aku harus
Siap. Oke. Selanjutnya siapa tokoh utama pada video tersebut untuk pertanyaan H? Siapa saja? Doni dan Dana. Rizky. Akmal dan Rizky ya. Oke, good. Selanjutnya pertanyaan untuk Nadira Putri. Iya. Apa apa makna dari video tersebut? Makanya kita harus selalu bersyukur, tidak boleh bergantung dengan orang lain, harus menjadi hidup yang mandiri karena apapun yang kita punya belum tentu membawa kita untuk bahagia. Ya kan Bu? Selanjutnya pertanyaan untuk Aida. Bagaimana tokoh Akmal dalam video? Oh, dia tuh orangnya sombong, aku. Lalu apa-apa disediain. Dia pengennya kayak seperti raja, apa-apa ada. Tidak mau mandirinya. Selanjutnya pertanyaan untuk Afifah. Bagaimana watak tokoh dari Rizky? Rizky dia lebih sabar karena dia dicuekin sama si Akmal, dia tetap apa sih namanya? Dia tetap nyapa, terus habis itu dia tuh setia senang berbagi walaupun hidup dia pas-pasan. Oke, keren. Selanjutnya yang terakhir nih, Kana Kisah. Bagaimana setelah Kana Kisah nonton video, perasaan yang Kana Kisah rasakan itu seperti apa? Dapat pelajaran sih. Kalau misalnya kita tuh harus bersyukur sama hidup, gak boleh sombong, gak boleh angkuh, karena kadang hidup yang udah kita dapetin itu orang lain tuh gak dapet hidup kayak kita, kayak tadi si Rizky si Akmal kan dia harus kerja kayak gitu ya, silakan aja jalan gitu mah mimpi aja. Oke. Berarti kalian sudah cukup memahami juga ya dalam drama itu seperti apa, kayak temanya, tokohnya, latarnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan. Yang pertama, pengertian teks drama. Teks drama ini adalah karya sastra berbentuk dialog yang ditulis untuk dipentaskan di atas panggung. Drama menggambarkan kehidupan atau peristiwa melalui percakapan dan aksi tokoh-tokohnya. Lalu yang kedua, ada ciri-ciri teks drama. Yang pertama itu disusun dalam bentuk dialog. Yang kedua, memiliki tokoh dan konflik. Lalu yang ketiga, ada pertunjukan laku atau tindakan atau situasi. Lalu yang keempat, bertujuan untuk dipentaskan. Dan yang terakhir itu mengandung alur, tema, dan latar. Seperti tadi ya, ada alurnya, jalan ceritanya bagaimana, lalu ada temanya. Temanya adalah berbah, dan latarnya itu tadi itu di siang hari, terus di perjalanan dan di rumah. Lalu yang ketiga ada struktur teks drama. Oke, boleh dibaca oleh Kak Kalisa. Yang pertama prolog, pembuka atau pengantar cerita. Dua, dialog, percakapan antar tokoh. Tiga, aksi atau ekspresi. Empat, epilog, penutup. Oke. Nah, yang pertama itu prolog. Prolog itu pembuka atau pengantaran cerita, bagaimana awal-awal cerita itu dimulai. Dan dialog itu percakapan antara tokoh, kayak misalnya antara tokoh si Rizky dan juga si Akmal, itu disebutnya dialog. Dan aksi atau pertunjukan laku, yaitu tindakan atau ekspresi pemain drama, bagaimana mengekspresikan rasa sedih atau rasa senang, rasa kecewa. Dan yang terakhir, epilog itu adalah penutup dan kesimpulan cerita, bagaimana akhir cerita itu
berakhir. Lalu ada unsur intrinsik yang boleh dibacakan oleh Kak Afifah. Unsur intrinsik yang pertama ada tema, gagasan pokok atau ide utama yang mendasari cerita drama. Yang kedua ada alur plot. Rangkaian peristiwa dalam drama biasanya terdiri atas pengenalan, konflik, klimaks, antiklimaks, penyelesaian. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Karena ada tokoh pelaku dalam drama. Yang kedua penokohan sifat atau karakter tokoh. Ya, protagonis, antagonis, tritagonis. Yang selanjutnya ada dialog, percakapan antar tokoh yang menjadi unsur utama dalam drama. Selanjutnya ada latar atau setting, yaitu ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Lalu ada amanat, pesan atau nilai moral yang ingin disampaikan pengarang kepada penonton atau pembaca. Selanjutnya konflik, pertentangan antar tokoh atau antara tokoh dengan dirinya sendiri yang menggerakkan cerita. Yang terakhir petunjuk teknis atau kramagung atau karya. Keterangan mengenai gerak, ekspresi, suara atau suasana dalam pementasan. Nah, dalam unsur intrinsik ini adalah unsur yang ada di dalam sebuah cerita atau drama. Bagaimana temanya, bagaimana alurnya, bagaimana tokoh dan penokohan, lalu ada latar, dialog itu bagaimana penokohan itu berbicara satu sama lain dan konfliknya apa, lalu ada amanatnya dan petunjuk teknisnya itu bagaimana, itu ada di dalam unsur intrinsik atau di dalam sebuah drama. Lalu ada unsur ekstrinsiknya. Nah, unsur ekstrinsiknya ini berada di luar dari cerita atau pementasan drama, yang dimana ada latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang ini meliputi kayak riwayat hidup si penulis naskah itu. Lalu ada kondisi sosial dan budaya. Bagaimana nih kondisi sosial dan budayanya yang ada pada di film itu kan tidak termasuk dalam pemilman langsung gitu, tetapi dari di luar dari drama. Lalu kondisi sejarahnya itu bagaimana, misalnya kalian mau membuat atau mementaskan drama yang ada sejarahnya, awalnya juga kayak gimana dulu nih sejarah itu terjadi. Lalu ada nilai-nilai kehidupan ini seperti nilai-nilai yang ada di kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir itu ideologi atau pandangan hidup, bagaimana pementasan drama ini atau pengarang ini tercermin dalam drama. Lalu yang ada unsur-unsur drama boleh dibacakan oleh Kak Nafisa. Ada tokoh dan penokohan, alur atau plot, tema, latar, waktu, tempat, dan suasana. Bahasa dan unsur drama itu ada tokoh dan penokohan, alur dan plot, tema, latar atau waktu, lalu bahasa dan dialog, dan yang terakhir itu ada amanat atau pesan. Lalu selanjutnya ada jenis drama, boleh dibacakan oleh Kak Aida. Yang berdasarkan bentuk sastra cakapannya. Nomor 1, drama puisi. Sebagian besar cakapannya disusun dalam bentuk puisi atau menggunakan unsur-unsur puisi. Terus yang kedua, drama prosa. Cakapannya disusun dalam bentuk prosa. Ada juga yang berdasarkan sajian isinya. Yang pertama itu ada tragedi, yaitu menampilkan tokoh yang sedih atau muram terlihat dalam situasi gawat karena sesuatu yang tidak menguntungkan. Yang kedua, komedi, drama ringan yang bersifat menghibur. Yang ketiga, tragikomedi, drama yang sebenarnya menggunakan alur dikacita tetapi berakhir dengan kebahagiaan. Oke, terima kasih. Lalu selanjutnya jenis drama ini ada berdasarkan kualitas cakapannya. Yang pertama itu ada pantomim. Pantomim itu drama tanpa kata-kata. Dia itu hanya menggerakkan tubuhnya saja. Lalu ada drama mini kata, drama yang menggunakan sedikit sekali kata-kata dalam ceritanya.
dimana dramanya ini menggunakan banyak kata-kata. Lalu ada berdasarkan misalnya pengaruh unsur seni lainnya, ada opera yaitu menonjolkan seni suara, lalu sendera tari yaitu menunjukkan seni dalam ada drama dan tari, lalu ada tableau yaitu drama tanpa gerak atau dialog. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah menulis teks drama nih. Bagaimana cara menulis teks drama? Yang pertama itu kalian harus menentukan tema dan pesan dari sebuah drama yang akan kalian buat. Lalu yang kedua, buat tokoh dan alur cerita. Mau bagaimana nih tokohnya, alurnya. Lalu yang ketiga, susun dialog dan petunjuk pelaku. Nah, ini tuh bagaimana nih dialog percakapannya yang nanti akan dipentaskan pada drama. Dan keempat itu memperhatikan struktur dan gaya bahasa. Gaya bahasanya harus diperhatikan. Kalian ini akan mementaskan kemana nih, ke anak kecil ataupun ke orang dewasa, itu harus disesuaikan dengan jenjang yang kalian akan pentaskan. Lalu ada yang terakhir itu revisi dan siap dipentaskan. Revisi ini bagaimana teks drama itu kalian sudah siap apa belum, dan apakah ada yang perlu diperbaiki atau belum. Oke. Dari sini pemaparan saya, apakah ada yang ingin ditanyakan ataupun tidak paham dari materi yang sudah saya sampaikan? Apa kalian sudah mengerti dengan apa yang saya sampaikan? Sudah mengerti semuanya? Sudah. Oke, selanjutnya terakhir ini penutup. Teks drama itu bukan hanya cerita, tapi juga seni yang hidup di atas panggung. Melalui drama, kita belajar menyampaikan pesan, emosi, dan nilai kehidupan secara kreatif dan ekspresif. Oke, setelah pemaparan materi, Ibu akan menugaskan kalian secara berkelompok. Ibu ingin kalian mengambil kertas yang diberikan satu persatu dan nanti sesuaikan dengan urutan dari angka yang ada di dalam kertas ini ya. Baik, Ibu. Nanti dulu. Oke, sudah mendapatkan semua kertasnya? Sudah. Sekarang boleh dibuka dan kalian berkelompok. Satu. Langsung duduk bersama kelompoknya ya. Sekarang tentukan ketua kelompoknya siapa dan maju ke depan untuk mengambil. Nih, dalam yang sepeda ini kalian tulis nama kelompok kalian, lalu kedua kelompok dan anggota kelompok kalian. Lalu di sini ada petunjuk pengerjaannya. Dan yang ketiga, lembar ketiga, kalian jawab soal-soal ini 1 sampai 3 sesuai dengan pertanyaannya. Lalu yang lembar keempat, di sini ada naskah drama. Kalian baca terlebih dahulu bagaimana naskahnya. Dan untuk menjawab lembar yang kelima, kalian itu kan sudah membaca ya teks dramanya. Terus kalian di sini tulis nih bagaimana prolog paragrafnya yang keberapa, dialog paragraf berapa, lalu epilog paragraf berapa. Dan yang terakhir kalian membuat teks drama dan kalian pentaskan di depan kelas. Untuk dramanya apa saja ya, bebas. Tetapi harus sesuai dengan template dengan anggota kelompok kalian. Misalnya 4, nah karakternya itu harus 4. Oke? Dapat dimengerti? Dapat dipahami? Oke. Bila ada yang tidak
depan, yaitu yang halaman yang yang tabel dan juga teks drama yang sudah kalian buat ke depan. Yang pertama, ibu mau dari kelompok 2 dulu, dari kelompok siapa ini? Kak Nitis, boleh maju ke depan untuk tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok ada namanya. Yang pertama itu ada prolog yang dari drama yang sudah diberikan. Prolognya itu nanti adalah anak sekolahan yang gemar menulis dirinya memiliki sebuah naskah yang hendak dia terbitkan. Kalau yang dialog itu semua percakapan antara Andi dan Sani adalah dialog. Yang terakhir itu adalah epilog. Adi pun kembali merevisi naskah novelnya tersebut. Shani sebagai sahabatnya pun terus memberi dukungan digemari oleh ribuan pembaca. Langsung Kak, praktekkan bagaimana teks dramanya. Di sebuah bangku tua di taman empat sahabat berkumpul Setelah lama berpisah, mereka menyadari ada rahasia dan perasaan yang belum terungkap. kita harus jujur hari ini. Aku marah karena kamu pergi sendiri. Aku takut merusak persahabatan kita kalau bilang sebelumnya. Kalau terus dipendam kita gak akan maju. Jadi sekarang kita saling dengar tanpa menyela. Ya. Best ya. Filmnya keempat sahabat itu tetap di bangku tua ini dengan hati lebih tenang, lebih ringan. Mereka merasa bahwa Jujur dan saling mendengar lebih penting daripada rasa takut atau marah. ya, Sekian drama dari Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 2 boleh dipresentasikan juga dan ditampilkan hasil teks dramanya dan praktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ya, nama kelompok kami izin. Dari kelompok kami yang prolog itu pada paragraf pertama. Jadi di mana Andi itu anak sekolah yang gemar menulis, dirinya memiliki sebuah naskah yang hendak dia terbitkan. Itu prolog paragraf 1. Lalu yang dialognya itu dialog antara Andi dan si Shani, yang dimana mereka tuh bercakap tentang si Andi ini mau menerbitkan sebuah novel karangan fantasinya. Lalu yang ketiga epilog, itu pada paragraf ketiga, dimana si Andi pun mau kembali merevisi naskah novel tersebut. Saya sebagai sahabatnya pun terus memberi dukungan dan memberi masukan kepada Andi. Nah, aksinya itu dimana si Andi ini menerbitkan sebuah novel ataupun menuliskan cerita novel, dan novel karangan fantasinya itu bisa diterbitkan. Lalu sudah itu? Sudah. Silakan Kak, dari teks dramanya bagaimana? Ya, sebentar Bu. Jadi drama dari kita itu drama yang sederhana ya, cukup sederhana, tentang sebuah pembulian. Oke, langsung aja. Jadi suatu hari di siang hari, tempatnya itu di kelas, ada seorang pembuli yang ingin meminta ataupun mencontek tugas temannya. Jadi ada 3 orang pembuli. Pembuli itu yang bernama Kalisa, Zahra, dan Rapur. Sedangkan yang dibully itu India. Jadi ini adalah sosok orang yang juara kelas, sangat pintar, tapi dia
orang yang diam saja ketika dibully. Baik. Woi, si juara kelas. Mana tugasnya kalau gue mau lihat nih? Nggak ada, kan soalnya itu tugas sendiri individu, nggak boleh lah pakai contek. Alah, jangan sok nasehatin deh. Mendingan masuk sini. Enggak, kan atasnya kan. Kalau dia ngadu buang pada belakang. Nggak mau, jangan sakitin aku capek digini terus. Cengeng banget. Cengeng banget. Makanya tidak aku jangan kemar, pendek. Karena membuli teman karena itu tidak baik dan tidak boleh, supaya tidak ada korban dari pembulian. Segitu dari kelompok kami. Terima kasih atas dukungannya. Keduanya sudah mempresentasikan bagaimana teks dramanya dan dramanya ditampilkan. Boleh kelompok yang kedua maju ke depan juga untuk penilaian saya. Saya Dila dan saya lihat bagaimana kalian berdrama di depan kelas dan dipresentasikan. Tetapi ada yang terbaik dan juga yang tidak terbaik dalam drama ini. Oke, buat kelompok 2 itu naskahnya sudah bagus, tetapi dalam peragaan dramanya itu masih kurang. Dan kalau untuk kelompok 1 itu adalah keren banget kan, gitu kan? Saya ingin memberikan hadiah kepada kelompok 2 karena sudah memerankan dengan sangat baik. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Dan untuk yang kelompok 2 jangan berkecil hati karena sudah menang. Mungkin harus diperbaiki lagi ya bagaimana teks dramanya dan juga pergerakan dalam dramanya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Duduk di tempat masing-masing ya. Oke, untuk tadi yang penugasannya boleh kalian kumpulkan lagi ya. Meja Ibu. Terima kasih. Oke, setelah kalian setelah saya memaparkan materi, terus juga kalian sudah mengerjakan soal yang saya berikan secara berkelompok. Saya ingin mengetahui nih sejauh mana kalian mengetahui materi yang sudah saya berikan dengan soal kuisis dari saya. Setelah kalian melakukan post-test yang tadi, pemenangnya itu adalah India. Siapa tadi yang namanya India? Tepuk tangannya. Makasih Ibu. Iya. Yang lainnya sudah cukup bagus dalam mengerjakannya. Bahkan ada yang benar semua juga ya selain India. Tetapi yang menang itu adalah India. Iya. Oh iya, dalam pementasan tadi kalian sudah cukup bagus dalam pementasannya. Tapi ada karakter yang sangat baik nih dalam pementasan drama itu. Saya akan memberikan penghargaan kepada pementas terbaik dengan sebuah apa sertifikat. Tapi pemenang itu yang terbaik hanya satu ya. Pemenang terbaik sertifikat penghargaan pemenang terbaik itu jatuh kepada Indi. Setelah pembelajaran ini, bagaimana nih kalian? Ada kesulitan atau ketidakpahaman kalian tentang materi saat ini yang sudah dijelaskan? Tidak.